Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua 1 STKIP Muhammadiyah Kuningan, Bapak Dr. Casnan MSI. Yang saya hormati Ketua Lembaga LPK MBKM, Bapak Atang Sutrisna MPD. Yang saya hormati Kepala Unit SDI, Bapak Sofyan Nasrun Bapak Sofyan Fajri Nasrullah MN, dan yang saya hormati juga seluruh rekan-rekan mahasiswa semester 4 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir dalam sosialisasi pertukaran mahasiswa tahun 2023. Acara kita untuk pagi ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita bersama-sama membaca basmalah untuk membuka acara kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan kepada acara yang kedua, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua 1 STKIP Muhammadiyah Kuningan kepada Bapak Dr. Casnan MSI. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Ketua LPK MBKM, Kepala Unit SDI, kemudian staf LPK MBKM, dan juga para mahasiswa yang hadir di kesempatan saat ini, terutama di semester 4 ya. Jadi untuk semester 4 ini memang kita ada program namanya PMM atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka, yang insya Allah pelaksanaannya ini nanti pada bulan Agustus 2023 sampai bulan Desember 2023. Jadi nanti yang semester 4 ini akan masuk di semester 5 pada saat pelaksanaannya. Akan tetapi ini perlu disiapkan karena nanti kaitannya dengan kegiatan PMM ini akan ada, karena nanti para mahasiswa yang ikut kegiatan ini akan tinggal di kampus mitra selama dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Nah, oleh karena itu ini perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini merupakan salah satu program dari kurikulum MBKM yang tentunya ini sangat bermanfaat karena mahasiswa bisa melaksanakan kegiatan di luar kampus. Dan tentunya kalau kita belajar di luar kampus, apalagi ini ada kesempatan di Uni Muda Sorong ya, atau di Papua. Nah, ini silahkan bagi para mahasiswa jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, karena nanti di program PMM ini akan ada bantuan biaya juga. Nah, ini nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Atang. Dan para mahasiswa juga selain punya pengalaman di luar kampus, nah nanti bisa jalan-jalan juga. Karena di Sorong, di Papua itu ada tempat wisata yang cukup bagus, yaitu Raja Ampat. Nah, ini juga nanti salah satu pariwisata unggulan di Papua, dan para mahasiswa bisa punya pengalaman ke sana juga. Selain pengalaman belajar, juga bisa memperoleh pengalaman jalan-jalan. Nah, oleh karena itu, silahkan diikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus diupload ya. Dan kemarin
ada beberapa mahasiswa yang sudah konsultasi juga ke saya, sudah pendaftaran secara online, dan ada beberapa berkas yang perlu disiapkan. Nah, ini silahkan nanti secara teknis akan dibantu oleh LPKM BKM. Nanti ada Pak Atang, ada Pak Ramdhani, ada Bu Etik. Silahkan kalau ada kesulitan atau kendala, nanti bisa dikomunikasikan. Nah, kemudian salah satunya ada surat rekomendasi dan lain-lain yang harus disiapkan oleh lembaga. Nah, nanti kita juga bantu, tinggal mahasiswa komunikasi saja, dan yang terkait dengan yang perlu dibantu oleh lembaga nanti kita siapkan. Jadi, ini kesempatan yang luar biasa, jangan sampai disia-siakan. Dan bagi para mahasiswa yang sekarang semester 4, nanti pelaksanaan kegiatannya semester 5, silahkan diikuti dengan sebaik-baiknya, supaya selain punya pengalaman belajar di kampus di Kuningan, nah nanti juga punya pengalaman belajar di kampus luar, begitu ya. Nah, oleh karena itu, nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Atang, dan kalau ada yang masih bingung, terkendala yang lain-lainnya, silahkan nanti bisa dikomunikasikan di acara ini. Nanti ada diskusi dan tanya jawab, silahkan nanti bisa hal-hal yang masih kurang dimengerti, hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan nanti di sesi diskusi dan tanya jawab. Saya kira itu, terima kasih selamat mengikuti kegiatan sosialisasi. Mudah-mudahan pesertanya banyak nih, yang hadir ada 85 orang. Nah, mudah-mudahan dari 80 orang ini mahasiswa, nah semuanya bisa ikut dan nanti bisa jalan-jalan ke Papua dan Raja Ampat ya. Terima kasih. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, kita akan langsung ke intinya, yaitu penyampaian materi tentang pertukaran mahasiswa, di mana sosialisasi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Sofyan Fajri Nasrullah MM. Kepada beliau, saya persilahkan. Ya, nggak patang dulu, Wetik, atau saya dulu? Langsung ke Langsung teknis saja katanya, Pak. teknis pendaftaran aja Pak, nanti saya didiskusi saja. Oh ya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua 1 STKIP Muhammadiyah Kuningan, Bapak Dr. Casnan. Yang terhormat Ketua LPK STKIP Muhammadiyah Kuningan, Lembaga Pengembangan Kurikulum, Bapak Atang Sutisna, sekaligus PIC Program Pertukaran Mahasiswa 2023. Dan yang terhormat Bu Etik selaku moderator, serta rekan-rekan mahasiswa semester 4 ya, STKIP Muhammadiyah Kuningan dari berbagai program studi. Izin menyampaikan terkait teknis pendaftaran program. Untuk PMM atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini, daftarnya melalui website. Anda bisa searching di Google, ketik PMM ya, 2023. Nah, ada situs yang paling atas, diklik saja, atau nanti bisa mengetikkan alamat webnya langsung. Nanti dibagikan alamat webnya serta buku panduan program dan buku panduan pendaftarannya. Nah, di sini tutorial pendaftarannya ya. Setelah masuk website, Anda pilih daftar di sini ya. Daftar PT penerima. Ini untuk ngecek kampus mana yang menerima program PMM, kampus tujuannya. Nah, setelah diklik, Anda akan dialihkan ke website utamanya. Ini website-nya terlalu banyak, ada 3.
Ini kritik juga ya, ada 3 website PMM. Nah, pastikan yang ini websitenya, nanti juga akan dibagikan linknya. Pastikan yang ini Anda buat akun di sini. Di bagian atas ada login dan ada buat akun. Anda buat akun terlebih dahulu. Stepnya lumayan panjang. Untuk membuat akun, itu tidak dilakukan di website. Anda mesti memiliki aplikasi Telegram terlebih dahulu di handphone. Silakan install aplikasi Telegram di Play Store atau di App Store. Registrasi segala macam. Biasalah itu untuk aktivasi aplikasi Telegram. Tahu ya, Telegram itu aplikasi untuk chatting, untuk panggilan, sebagaimana WhatsApp. Setelah sukses menginstal aplikasi Telegram dan mendaftarkan nomor handphone Anda, baru proses pendaftaran PMM dilakukan. Nah, dengan cara apa? Di Telegram di desktop, kalau di handphone tinggal disesuaikan ya. Nah, Anda kontak, Anda cari yang namanya PMM_MWKM_booth. Nah, ini mesin robot untuk pendaftaran program PMM. Di Telegram Anda cari akun ini, PMM_MBKM_booth, dan klik. Nah, di sini Anda mulai proses pendaftaran. Klik start. Klik start ya. Nanti dia akan jawab otomatis. Nah, ada jawaban otomatis dari pihak sana. Halo, untuk membuat akun PMM silakan klik tautan berikut. Anda klik buat akun. Jadi nggak bisa langsung pesan ini Anda forward ke teman Anda. Jangan ya. Ini mesti masing-masing karena link pendaftaran ini tidak sama. Ini unik ya. Setelah itu Anda klik buat akun, nanti Anda akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Nah, ini halaman pendaftaran yang sesungguhnya ya. Yang pertama, tulis username atau buat username bebas. Contohnya seperti ini, bisa nama, bisa angka, atau kombinasi. Kemudian tulis passwordnya. Meskipun keterangannya PIN, tapi ini bisa diisi oleh selain angka. Nah, ulangi PIN-nya. Bebas. Kita mau buat PIN atau passwordnya bebas. Kemudian tulis kode pengaman. Nah, sampai sini Anda sudah sukses membuat akun. Tinggal Anda login. Masukkan akun yang telah dibuat tadi. Kalau pakai handphone, silakan di landscape-kan handphonenya dan di zoom in, zoom out supaya terlihat lebih jelas. Nah, ini tampilan dashboard dari pendaftaran PMM. Sebelum melakukan pendaftaran, Anda bisa isi atau wajib mengisi profil terlebih dahulu. Isian profil ini sangat banyak ya. Yang pertama adalah foto. Silakan pilih foto Anda. Nah, ada ketentuannya ya. Fotonya foto resmi, berwarna, wajahnya menghadap ke kamera, kemudian wajah pada foto terlihat jelas, pakaiannya formal, tidak
miring, kemudian tidak blur, dan ya yang bagus lah. Tidak juga mesti foto studio, tapi bisa pakai handphone juga. Maksimal ukurannya adalah 500 kilobyte. Jadi mesti diedit terlebih dahulu, pastikan jangan terlalu tinggi resolusinya, sehingga nanti ukuran filenya maksimal 500 kilobyte. Pilih. Oh ya, selain menggunakan laptop, bisa juga menggunakan handphone, tetapi lebih enak kalau menggunakan laptop. Pilih fotonya. Selanjutnya, setelah foto selesai, kembali ke halaman profil. Anda isi data yang lainnya. Nah, karena ini wajib, maka saya mesti mencontohkan sampai selesai. Isian nama lengkap, silahkan diklik tombol edit. Kemudian tempat lahir. Tanggal lahirnya. Awas jangan sampai memilih tanggal sekarang ya. Suka ada yang tanggal lahirnya tulis tanggal sekarang. Kemudian jenis kelamin dipilih. Provinsi. Ini provinsi KTP ya, bukan provinsi domisili. Mungkin ada yang dari Jawa Tengah. Nah, pilihnya Jawa Tengah, bukan alamat kos. Kemudian kabupaten, sampai ke nanti desa. Ini satu-satu ya mahasiswa, tidak dalam satu form, jadi mesti klik alamat, klik agama, dan lain sebagainya. Ini masih di tahap alamat. Silakan bisa di zoom layar handphonenya. Pilih golongan darah sesuai di KTP, agama, kemudian status perkawinan ini diketik, misalkan lajang atau belum menikah. Pekerjaan mahasiswa ya. Kemudian kewarganegaraan WNI. Nick-nya ditulis. Kemudian nick. Nick KTP. Dan upload file KTP-nya. Dia bentuknya JPEG, bukan PDF. Maksimal 500 kilobyte. Nah, setelah itu kembali ke pengisian selanjutnya, yaitu data kontak. Tadi data identitas, sekarang data kontak. Nah, nomor WhatsApp tidak diisikan, tapi diklik tombol chatting ke WhatsApp ya. Anda klik tombol ini, nanti dia akan ada kode, ada beberapa baris kode yang mesti dikirim ya. Tinggal kirim saja, tinggal klik tombol chat on WhatsApp, langsung kirim gitu ya.
Nanti dia akan otomatis mendetek nomor WhatsApp-nya. Kemudian email utama ini diisikan. Kalau tanda bintang 1 artinya wajib. Kalau tanda bintang 2 artinya wajib tapi bisa menyusul. Email cadangan. Nah, ini kan bintang 2 email cadangan. Email cadangannya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian di bawah ada akun media sosial. Karena tidak wajib, maka bisa dilewati. Tapi nanti Anda isi ya. Anda isi. Kalau ini kan contoh, tidak perlu diisi. Setelah itu lanjut ke setelah data identitas, data kontak, sekarang data predikti. Nah, inilah data yang Anda punya di pangkalan data pendidikan tinggi. Semuanya pasti sudah ada. Anda pilih kategorinya, yaitu sebagai mahasiswa. Nah, nama PT asal, nama kampus asal, tulis Kuningan saja. Nanti muncul pilihan STKIP Muhammadiyah Kuningan. Nggak usah lengkap. Kemudian program studinya dipilih. Dan name, nanti dia akan membaca data Anda. Tuliskan name Anda. Nah, kalau tidak muncul dengan mengetikkan name, Anda mengetikkannya nama ya. Ini contoh mahasiswa PTK semester atas yang tidak mungkin ikut. Kalau tidak muncul pakai name, pakai nama. Oh ya, tadi sudah dicoba. Saya ganti nama yang lain. Nah, sudah ya. Di sini muncul data Anda dan status Anda adalah aktif. Kemudian lanjut ke proses pendaftaran. Nah, ini sudah lengkap, 3 data ini, 3 data profil. Lanjut ke status pendaftaran. Nanti sampai ke milih lokasi mau ditempatkan di mana. Nah, di sini pendaftarannya dibuka 29 Maret sampai 23 Mei. Nanti Pak Atang mungkin bisa mengoreksi ya. Tapi yang muncul di website PMM ini dari atau sampai 2 Mei. Nah, klik tombol daftar. Nah, perhatikan jika Anda akan mendaftar, profil yang tadi diedit itu tidak bisa diubah lagi. Jadi pastikan sudah betul profilnya dan baru kemudian lanjut daftar karena nanti nggak bisa diubah. Nah, inilah proses pendaftaran PMM. Ada kode warna ya. Kalau warna hijau itu artinya sudah selesai dilalui tahapannya. Kalau kuning berarti tahapannya belum selesai. Kalau merah berarti belum bisa lanjut ke sana. Nah, proses pendaftaran ini sudah hijau, lanjut ke pengisian data. Masih kuning berarti belum lengkap. Nah, kita isi datanya. Nah, di sini banyak juga isian data. Nah, yang pertama adalah jumlah semester ditempuh sampai semester genap. Berarti ini semester berapa sekarang? Nah, sekarang semester 4. Untuk yang semester 4 ya. Kalau semester 6, ya tulis 6. Sekarang semester 4. Kemudian IPK. IPK-nya sampai semester ganjil. Karena kalau IPK sampai semester genap sekarang, Anda IPK-nya pasti jeblok. Nilai-nilai semester sekarang kan belum ada ya, belum selesai perkuliahannya. Anda tulis IPK sampai semester ganjil atau semester 3. Untuk yang semester keempat ya. Untuk yang sekarang semester 6 itu IPK semester 5. Misalkan 3,99 IPK-nya.
Nah, kemudian upload transkrip nilai sampai semester ganjil. IPK-nya masih sama tentunya ya. Upload transkripnya dari mana? Ada cetak di Siamik, pilih yang minus semester sekarang. Bukan KHS, bukan. Bukan yang per semester, tapi transkrip nilai minus semester sekarang, semester berjalan. Bentuknya itu mesti JPG dan maksimal ukurannya 500 KB. Nah, di transkrip kan ada tanda tangan ya. Silakan Anda ke kampus, ke bagian akademik untuk meminta tanda tangan di transkrip. Nah, saya contohkan yang asal. Ini asal ya. Saya upload file asal. Selesai. Kemudian Anda upload surat keterangan sehat. Dapatnya dari mana? Dari Puskes. Anda ke Puskes atau ke dokter, daftar dulu, minta surat keterangan sehat. Biayanya kalau tidak salah 25.000 sampai 50.000 atau mungkin gratis ya. Itu cuma 5 menit lah pemeriksaannya ya. Paling cek berat badan, tinggi badan, kemudian kondisi fisik begitu. Upload surat keterangan sehatnya. Kemudian, nah ini berarti sekaligus kisi-kisi syarat pendaftaran kan ya. Upload sertifikat vaksin COVID ketiga. Nah, berarti yang sudah vaksin booster yang bisa mengupload ini. Dapatnya dari mana? Dari aplikasi Peduli Lindungi. Anda install aplikasinya, registrasi, nanti kalau sudah vaksin ketiga pasti ada di sana ya. Upload filenya, semuanya dalam bentuk JPG dan ukuran maksimal adalah 500 KB. Kemudian ada upload asuransi kesehatan. Nah, kita pilih apakah sudah memiliki asuransi kesehatan? Dijawabnya tidak. Kenapa? Karena asuransi yang dimaksud di sini adalah yang mampu menanggung rawat inap dan rawat jalan. Nah, mahasiswa sebetulnya punya asuransi kesehatan, tetapi namanya Bumida, ada di KTM di belakangnya, tetapi itu tidak untuk rawat inap atau rawat jalan, yaitu untuk kompensasi. Nah, kita pilih asuransinya tidak, dan kalau memilih tidak nanti akan dibuatkan oleh tim PMM. Ketika sudah lolos, mau keberangkatan, Anda nanti dibuatkan asuransi BPJS. Ya, jadi benefit lagi tuh. Dan nanti dibiayai untuk preminya. Jadi pilih tidak yang untuk asuransi kesehatan. Kemudian data keuangan. Nah, lihat ini kolomnya yang asuransi itu bintang 3, artinya tidak wajib ya, karena kita memilihnya tidak punya asuransi. Itu tidak menjadi penilaian sih. Ya. Justru ketika tidak punya nanti akan dibuatkan oleh tim PMM. Data keuangan, Anda pilih rekeningnya, Anda mesti punya atau menyiapkan rekening. Hanya ada 2, yaitu BSI atau BRI. Nah, kemudian nomor rekeningnya, ini semuanya bintang 1, jadi wajib. Nomor rekening. Nama pemegang rekeningnya. Nah, apakah buku tabungannya mesti punya pribadi atau punya orang tua? Nanti ada file tanya jawab ya, panduan tanya jawab. Mudah-mudahan ada keterangan di sana. Upload scan buku tabungannya di halaman pertama, ya, bukan covernya, tapi halaman pertama yang memuat identitas dan nomor rekening.
Kemudian ada pertanyaan apakah sedang menerima beasiswa. Nah, ini pengaruhnya terhadap pendanaan tadi. Jika sedang memperoleh beasiswa, tetap bisa ikut, tetapi mungkin pendanaannya akan berbeda dengan yang tidak menerima beasiswa. Jawab saja tidak dulu, atau sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Data orang tua silakan tulis, baik ayah ataupun ibu, salah satunya saja. Alamat orang tua yang lengkap, tulis alamat orang tuanya. Ini contoh yang singkat. Kemudian kontak orang tuanya. Nah, di sini yang terakhir adalah data surat pernyataan kesanggupan atau SPTJM. Anda upload, saat upload disediakan template. Ya, jadi templatenya diklik ketika mau mengupload. Anda download templatenya, nanti diisi dan ditandatangani. Nah, ini SPTJM. Anda isi. PT pengirimnya tentu STKIP. Kemudian di sini ada pernyataan saya sedang menerima atau tidak menerima beasiswa. Nah, dicoret salah satu. Kemudian kalau dapat beasiswa, tulis nama beasiswanya, bantuan biaya hidupnya berapa per bulannya. Kemudian di sini ada pertanyaan atau pernyataan. Nah, poin H, memiliki atau tidak memiliki asuransi kesehatan. Dicoret yang memilikinya sehingga statusnya tidak memiliki. Kemudian di halaman terakhir ada tanda tangan. Yaitu tanda tangan mahasiswa di atas materai 10.000, tanda tangan orang tua atau wali, dan tanda tangan ketua program studi masing-masing. Oke. Setelah itu setelah dicetak, ditandatangani, Anda scan menjadi PDF, upload ke halaman yang tadi. Saya contohkan lagi file asal ya. Nah, SPTJM-nya sudah diupload. Barulah Anda bisa memulai memilih lokasi. Nah, kembali ke halaman pendaftaran. Kita lanjutkan dengan klik tombol aksi, lanjutkan prosesnya. Tahapan 1 sudah hijau, tahapan 2 sudah hijau, tahapan 3 hanya ada 4 tahapan ya. Tahapan 3 itu memilih kampus tujuan. Memilih kampus tujuan. Nah, dalam memilih kampus tujuan, ini wajib mengisi 3 kampus dengan pulau yang berbeda. Klik tombol edit untuk tujuan yang pertama. Ini menunjukkan skala prioritas. Di sini sudah tertera ya kampusnya, kemudian kuotanya, dan pendaftar yang telah mendaftar. Meskipun pendaftarnya sudah lebih banyak dibanding kuota, Anda tetap bisa daftar karena ini belum tentu mereka itu lolos. Tentu peluang yang paling besar dan sudah ada kerjasama dengan kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua. Nah, jadi jadikan itu sebagai pilihan pertama ya di Papua itu. Singkatannya sih Unimuda, tetapi namanya adalah Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
Nah, kuotanya 500, sedangkan pendaftarnya itu 264. Ini tidak seram kok kawan-kawan ya di Papua itu, karena saya saat semester 5, saat jadi mahasiswa itu sebulan ke Papua, naik kapal laut, PP selama seminggu, ya. 2 minggu berarti di perjalanan saja, dan 2 minggu itu di Sorong, di kampus ini, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Dulu namanya STKIP Muhammadiyah Sorong. Sekarang jadi Uni Muda. Dan itu luar biasa bagus kampusnya, mayoritas tentu Muslim, tetapi non-Muslim juga banyak. Dan kebanyakan memang mahasiswa dari Maluku juga. Termasuk Raja Ampat ya. Di Uni Muda ini kan program dari rektornya atau iming-imingnya kan termasuk wisata ke Raja Ampat. Nah, dulu juga saya ke Raja Ampat, tapi dalam kegiatan yang berbeda, bukan pertukaran mahasiswa. Nah, ini kuotanya 500 dan pendaftarnya baru 264. Baru setengahnya. Tentu ini jadi kesempatan yang mungkin 100% ya, atau 99,9% begitu. Allah tentukan kita bisa lolos karena ini baru setengahnya. Dibandingkan dengan kampus yang lain, ini yang nanti akan diprioritaskan karena sudah ada kerjasama. Pilih yang di Muhammadiyah Sorong sebagai pilihan pertama. Kemudian pilihan kedua wajib diisi. Tentu nggak bisa lagi memilih yang di Papua. Memilihnya di pulau yang lain. Misalkan di Bali. Nah, di Bali ini Anda pilih yang prospeknya bagus ya. Dilihat dari kuota, kemudian dilihat juga dari program studi yang ada. Contoh yang Universitas Pendidikan Ganesha di Bali itu kuotanya 350, sedangkan pendaftarnya sudah ada 639. Tentu ini saingannya ketat. Kalau yang mau ringan, di Bali nggak ada ya, karena banyak yang ingin ke Bali sepertinya. Ini di Bali itu lebih banyak pendaftar dibanding kuota. Kayak misalkan di sini Universitas Muhammadiyah Mataram, ini di Nusa, Pulau Nusa Tenggara. Oke, pilih yang di Nusa Tenggara. Yang mau di Lombok juga silakan. Kemudian pilihan yang ketiga ini wajib juga. Misalkan di Kalimantan. Nah, ada Muhammadiyah Kalimantan Timur. Tapi tidak mesti sesama Muhammadiyah ya, pilihan kedua dan ketiganya bebas. Nah, pilihan keempat dan ketujuh itu tidak wajib, tapi lebih baik diisi. Tidak wajib, tapi lebih baik diisi, karena jaga-jaga jika 1, 2, 3 tidak lulus, kita bisa lulus di kampus yang lainnya. Nah, setelah itu, kembali ke halaman pendaftaran, berarti step 3 sudah selesai. Lanjut ke step terakhir, yaitu penguncian data. Nah, kalau ini saya tidak berani ya, karena nanti saya jadi pendaftar begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti ada panduan yang telah dibuat oleh panitia PMM, panduan pendaftaran dan panduan programnya akan di-share via grup WhatsApp. Dan apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya, nanti ada grup komunikasi calon pendaftar mahasiswa STKIP. Silakan masuk grupnya, komunikasi di sana. Nanti ada Bu Etik yang siap 24 jam menjawab pertanyaan mahasiswa ya. Saat sahur juga siap menjawabnya. Ya Bu Etik ya. Dan Pak Tria selaku tim IT. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sultan yang telah menyampaikan teknis pendaftaran pertukaran mahasiswa Merdeka untuk tahun 2023. Kita berharap semoga untuk angkatan kali ini ada ya yang berminat
untuk program ini. Nah, kepada rekan-rekan mahasiswa, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait biaya atau apapun itu, saya persilahkan. Silahkan, ada yang ingin langsung berbicara? Ini ada yang di chat dulu ya, Pak ya. Mohon maaf Pak, saya tadi telat gabung ingin bertanya. Untuk semester kan saya sekarang semester 4, namun pas semester 3 saya cuti. Dan IPK di semester 3 itu 0 nilainya karena waktu itu saya cuti. Namun untuk SKS di semester 3 yang belum diambil, nanti pas semester pendek apakah saya tetap bisa mendaftar atau tidak? Silahkan Pak Atang, barangkali mau dijawab. Oh, boleh. Daftar saja dulu mencoba. Daftar coba dulu enggak apa-apa. Karena syaratnya itu kan IPK-nya 2,8 begitu ya. Nanti pas di print out di semester yang sudah berarti ya, yang sekarang kan nggak dihitung. Itu nanti ketahuan IPK-nya berapa. Jika IPK-nya melebihi 2,8 ya enggak apa-apa. Daftar saja. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Jadi teman-teman tadi kan masih ada kuota 236 di Sorong itu ya. Dan itu kan tentu diterima atau tidaknya bagaimana panitia dari UM Sorong gitu ya, atau Uni Muda. Nah, untuk kampus kita itu sudah kerjasama Uni Muda atau UM Sorong yang meminta ke kita sejumlah mahasiswa. Kita punya kuota 60 mahasiswa begitu ya. Jadi teman-teman kalau daftar ke sana itu sudah besar kemungkinan diterima begitu ya. Kan tadi juga ada kampus yang jumlah kuota dengan jumlah pendaftar itu lebih banyak pendaftar begitu ya. Tapi kalau Uni Muda sekalipun itu kuotanya 500, pendaftarnya 700, tapi kita didahulukan begitu ya karena sudah kerjasama dengan Uni Muda begitu ya. Kemudian juga teman-teman ini kan kampus itu minggu ini tuh minggu efektifnya. Mulai hari Sabtu itu kita udah terakhir perkuliahan. Senin sampai Lebaran sampai cuti bersama itu libur. Namun berkenan dengan administrasi, teman-teman bisa komunikasi di grup WhatsApp yang saya share linknya. Gitu ya, nanti bisa bertemu dengan saya untuk menyelesaikan administrasi. Berkenan dengan tanda tangan Pak Ketua dan lain sebagainya, nanti saya yang mengurus begitu ya. Karena kebetulan rumah saya juga tidak jauh dari kampus, jadi kita bisa berjanjian di grup misalkan di minggu depan atau di minggu ini. Jika tidak selesai di minggu ini, maksud saya itu bisa di minggu depan kita sepakati bersama di hari apa begitu ya. Tidak mesti setiap hari gitu ya, karena macet di Siliwanginya begitu. Tapi saya siap untuk memfasilitasi teman-teman untuk daftar PMM ini begitu. Kemudian juga saya tambahkan kenapa kita fokus di semester 4, tidak semester 6, ataupun ya 6 yang menginjak ke-7, karena kita fokus permasalahan teman-teman di semester ini, permasalahan pembiayaan kuliah itu lebih tinggi dibanding semester 6 sekarang dan 8. Semester 6 dan 8 itu kuota beasiswanya banyak, sehingga kakak tingkat teman-teman itu banyak yang beasiswa, sehingga tidak ada permasalahan dengan keuangan. Namun di angkatan teman-teman yang sekarang semester 4 itu kan banyak yang tidak beasiswa. Dengan PMM ini selain dari yang utama itu pengalaman, yang utama itu bukan sisi uang begitu ya. Uang itu nomor keberapa kan, kalau teman-teman cari pacar juga gitu.
Nah, solusinya itu, jadi dengan ikut PMM, teman-teman dapat beasiswa, dapat uang hidup, biaya hidup, gitu ya. Bisa naik pesawat secara gratis, dan sebagainya, begitu ya, ke sana. Karena nanti teman-teman naik pesawat gratis ke sana. Transport dan sebagainya dirembes, diganti, begitu ya. Kemudian nanti ada biaya hidup yang tidak dapat beasiswa itu 1,2 sebulan. Yang dapat beasiswa itu KIP dan sebagainya itu hanya 500.000. Tapi nominal seperti itu besar sekali teman-teman. Jangan lihat nominal hanya 1,2 per bulan, hanya ke kampusnya juga kalian menjadi beasiswa selama semester itu. Tapi kita mikirnya kita sudah bisa enggak menghasilkan uang segitu, begitu ya. Dan uang itu ibaratnya kita membantu orang tua kita. Selama ini kita kuliah kan dibayar oleh orang tua. Rasanya bahagia sekali kita satu semester bisa membantu orang tua. Biaya hidup ditanggung, uang kuliah juga ditanggung. Selain dari pengalaman yang jauh lebih berharga. Dan UM Sorong atau Uni Muda ini bukan di yang seperti teman-teman lihat di pedalaman di mana, enggak. Ini bukan program apa yang mahasiswa mengajar terluar terdalam, SN3T, bukan, ini pertukaran mahasiswa, begitu ya. Boleh teman-teman sebelum daftar cek dulu UM Sorong itu seperti apa, Uni Muda itu seperti apa. Begitu. Silahkan lanjut, Betik. Ya Pak, untuk pertanyaan yang kedua, jika mengikuti program pertukaran mahasiswa, apakah bisa mengikuti kampus mengajar? Ini juga nyambung dengan pertanyaan yang ketiga ini Pak, semester 5 itu kan nanti ada asistensi mengajar. Nah itu gimana, apakah ikut salah satu atau bagaimana Pak? Kalau yang pertanyaan di semester 5 nanti asistensi, itu bisa saja tidak usah ikut gitu ya, karena sudah terkonversi. Tapi kalau nanya yang berkenan dengan kampus mengajar, kalau kegiatannya bersamaan tidak diperbolehkan. Tapi kalau kegiatannya tidak bersamaan itu boleh. Misalkan kita daftar PMM, kan mulai Agustus ya implementasi sesuai dengan tahun akademik. Nah, di pelaksanaan itu kita tidak bisa daftar kampus mengajar. Tapi kalau mau daftar kampus mengajar di batch selanjutnya, misalkan daftar di Januari 2024, itu bisa. Tapi kalau bersamaan berbarengan program itu nggak bisa. Karena logikanya teman-teman ke Papua, tapi kampus mengajar di Kuningan, kan nggak bisa membelah diri ya teman-teman, begitu. Logikanya demikian. Silahkan, ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Ini tidak ada yang berani berbicara langsung ya. 71 orang, silahkan, apakah sudah jelas? Itu Bu, ada yang tanya vaksin ya. Vaksin? Vaksin ketiga wajib ya. Pertanyaan nomor 1 ya Pak Sofyan. Oh Ya, iya. Anda dulukan Nomor hal-hal 1. yang sekiranya berhubungan dengan orang lain. Misalkan vaksin, kemudian surat keterangan dari surat kesehatan ya dari Puskes, SPTJM yang ada tanda tangan ketua prodinya, transkrip yang ada tanda tangan wakil ketua 1. Berarti hanya itu sih yang melibatkan orang lain. Nah, itu didulukan karena kan mau cuti betul, meskipun pendaftarannya sampai 2 Mei, tapi kan mulai Sabtu sudah cuti. Begitu. Digas aja hari ini, besok. Betul, ini tuh teman-teman include gitu loh, kegiatan Merdeka Belajar itu include. Dari mulai SD, SMP, SMA itu kan sudah Merdeka Belajar secara kurikulum. Di perguruan tinggi sudah Merdeka Belajar secara kurikulum, ada aktivitas Merdeka Belajarnya. Bahkan gitu ya, kalau di sekolah kan hanya kurikulumnya. Nanti teman-teman juga ada guru penggerak, itu sama Merdeka Belajar. Sumbernya itu kan dari programnya Mas Nadim ya, begitu ya. Termasuk nanti juga ada PPG Prajab atau Daljab. Teman-teman kalau punya pengalaman-pengalaman saat kuliahnya kan bisa masuk ke sana. Jadi nanti mah guru itu akan dinilai aktivitasnya dari pengalaman-pengalaman saat
yang pernah dia lakukan gitu ya. Ataupun hari ini guru yang menjadi guru penggerak, mau jadi kepala sekolah, mau jadi apa itu kan harus melalui itu. Dilihat pengalamannya, tidak jujuk-juk guru ataupun siapa yang tidak memiliki pengalaman tiba-tiba lolos, enggak, tapi diperhitungkan pengalaman itu gitu ya. Karena pengalaman itu biasanya keaktifan, daekan, hampang birit gitu ya. Orang yang tidak hampang birit malasan kan tidak ikut kegiatan gitu ya. Dia lebih memilih zona aman gitu. Saran saya demikian. Kita kan tidak tahu ke depan kebijakan pemerintah seperti apa. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu persyaratan untuk mengikuti program ini, Pak. Mungkin nanti akan di-share ya, Pak ya, panduannya. Betul, Pak Sofyan sudah membuat lengkap dari link grup, cara daftar, pedoman, dan lain sebagainya sudah include di sana. Ya, atau Anda buat akun aja langsung daftar, nanti juga muncul persyaratan yang mesti diupload. Betul. Atau itu link grup WhatsApp ya Pak Sofyan ya. Kalau bisa teman-teman sebelum daftar klik link grup dulu. Nanti info selanjutnya di sana. Iya. Pak, izin bertanya. Enggak, Sela. Untuk semester 6 itu boleh mengikuti PMM enggak, Pak? Soalnya ada beberapa teman-teman itu udah ada yang daftar gitu, Pak. Ketua Prodinya mengizinkan? Mengizinkan. Tapi kalau saya kan belum ya, Pak, belum SPTJM, baru menanyakan. Tapi yang lain udah ada yang daftar gitu, Pak. Manut kebijakan Pak WK1, Pak WK1 cek. Ya, Semester. boleh aja. Boleh aja ya? Boleh berarti, Neng. Tapi Iya, nanti Pak. di link-link kami yang sekarang mungkin semester 6 tidak ikut Zoom, di-share juga ya ke teman-teman. Ini link grup. Iya, Biar Pak. teman-teman mendapatkan info lanjutan gitu ya. Selain dari buka YouTube sosialisasi ini. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang Sela penting jangan nanti pada saat pengisian KRS dan lain-lainnya, ini jangan sampai ada kendala, jadi dipersiapkan dari sekarang. Betul. Tapi kita juga harus pertimbangkan Pak WK kalau semester 4 dan 6 semuanya daftar PMM lantas diterima, kayaknya kampus kita sepi Pak WK. Kalau Sela katanya mau ke Aceh, tapi kerjasamanya sama itu ya, Pak Ketua langsung sama Pak WK satu yang menyampaikan bahwa kita fokus ke UM Sorong dulu. Boleh di pilihan 2 dan 3 itu yang tadi kan ada wajib kan pilihan 1, 2. Iya, Pak. Siap. Ya nanti kan belum tentu lulus semua juga, Pak. Iya, Pak. Silahkan, ada lagi. Tadi siapa? Syabani atau siapa? Ya. Silahkan. Izin bertanya, Pak. Kan Ya, silakan. Suaranya kecil? Suaranya kecil, Pak. Sudah jelas, Pak? Ada silakan. Pak, kan dari mahasiswa di STKP udah ada beberapa orang gitu yang udah daftar dan sekarang lagi proses penguncian data. Terus yang tadi tuh Pak kata Pak Sofyan kan buat kayak BPJS itu gak wajib diisi ketika kami Pak yang sudah daftar terus yang sudah diisi itu gimana Pak? Apakah mau dihapus lagi atau gimana? Soalnya di surat SPTJM juga kan udah dicantumin gitu memiliki memiliki kartu BPJS atau tidak, tapi yang dicoret itu tidak memiliki, berarti yang nggak dicoretnya tuh memiliki Pak. Apakah harus diganti atau gimana Pak? Alangkah baiknya. Disesuaikan saja. Kalau masih bisa dirubah ya dirubah. Atau jangan-jangan teman-teman
orang tua Anda nyewa PNS, ya pasti punya kan kalau PNS. Gitu. Iya, Pak. Tidak apa-apa, disesuaikan aja. Nah, itu pentingnya teman-teman. Kalau dulu itu setiap program MBKM itu mesti izin daftar di internal dulu. Kalau sekarang kenapa tidak ada daftar internal khusus untuk PMM? Karena kami menilai PMM itu daftarnya banyak sekali gitu ya, kata Pak Sofyan juga. Jadi kami tidak ingin membebani mahasiswa. Tapi daftar di internal itu wajib, jadi teman-teman itu tidak bisa tiba-tiba daftar tanpa persetujuan pimpinan ataupun kami di LPK, karena nanti yang ngurus pengakuan mata kuliahnya ya kami juga begitu ya. Kalau teman-teman ada kan kasus mahasiswa yang daftar kegiatan MSIB dan lain sebagainya diterima, ngomongnya itu di tengah atau di akhir, bukan di awal. Akhirnya mereka tidak diakui 20 maksimal 20 SKS-nya. Kenapa? Karena pengakuan itu kan diimplementasi. Nanti teman-teman, misalkan nih implementasi itu Agustus sampai Desember. Ada yang daftar kegiatan apa, memberitahunya itu di Oktober atau di November. Nggak bisa keakui karena SK itu di awal sebelum kegiatan. Termasuk teman-teman bagus niatnya ya, aktif daftar kegiatan PMM atau MBKM di mana-mana begitu ya, atau nama programnya apa begitu. Tapi harus izin minimal ke kami karena nanti harus di SK-kan. Kalau nggak demikian nanti nggak terakui SKS-nya, dianggap tidak kuliah berarti 1 semester begitu ya. Kalau yang bersangkutan misalkan ke Sorong misalkan atau ke Kalimantan tapi nggak izin dulu, tiba-tiba ke sana kan dianggap tidak mengikuti kuliah di semester itu begitu. Kalau masih bisa dirubah silakan dirubah, termasuk perguruan tinggi tujuannya ya ke UM Sorong gitu. Begitu, Syabani? Iya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Sudah mungkin atau masih ada? Bu izin bertanya. Silahkan. Terkait konversi SKS itu kan di sana tuh ada 20 dari berbagai PAUD. Nah, kalau misalkan di Sorongnya itu SKS di semester 5-nya lebih dari 20 atau misalkan 20 gitu. Nah, sedangkan kan di PMM itu ada itu apa modul Nusantara. Nah, modul Nusantara juga termasuknya itu ke dalam SKS atau gimana gitu. Apakah Winnie hanya mengambil sebagian mata kuliahnya atau modul Nusantara tersebut termasuk ke dalam SKS-nya gitu, Pak. Terima kasih. Modul Nusantara itu aktivitas, kalau perkuliahan di sana itu sebenarnya modul Nusantara itu sebagian dari inti proses pertukaran mahasiswa begitu ya. Karena tujuan dari pertukaran mahasiswa itu kan pertukaran kebudayaan begitu ya. Nah, modul Nusantara itu kan sebenarnya modul Nusantara itu bonus kalian dan diakui SKS gitu ya maksimal 20. Itu kan meyakinkan bahwa kementerian itu atau tim setiap kegiatan MBKM itu meyakinkan bahwa kegiatan mahasiswa itu layak diakui 20 SKS di sana, dan modul Nusantara diantaranya adalah pertukaran budayanya, karena di modul Nusantara itu nanti dosen atau tutor modul Nusantara itu kan beda dengan dosen yang mengajar. Itu menyediakan kegiatan kenusantaraan atau kedaerahan mereka. Contohnya teman-teman diajak ke Raja Ampat. Kebanyakannya ke ini kebudayaan lokal dan pariwisata lokal begitu ya. Jadi di sana itu teman-teman tidak tok di kampus belajar karena ada modul Nusantara. Di modul Nusantara itu kan sudah disusun oleh masing-masing dosen tutor di modul Nusantara. Itu menawarkan aktivitas teman-teman di sana. Kenapa demikian juga selain dari pertukaran budaya agar teman-teman nyaman karena di tempat orang. Jadi tim panitia juga sudah paham bahwa beradaptasi di tempat baru itu tidak akan langsung nyaman, apalagi kalau di sananya itu langsung kita seperti robot gitu ya kuliah. Tapi teman-teman ditawarkan untuk pariwisata, kebudayaan lokal begitu di sana. Itu sudah include
Jadi hitung-hitungannya itu include. Karena kegiatan MPKM itu tidak bisa diakui lebih dari 20. 20 itu maksimal. Jadi kurang juga boleh, pas boleh, tapi kalau lebih tidak bisa. Gitu. Begitu, Neng Winnie atau siapa? Pak Sofyan boleh menambahkan barangkali? Ada yang kurang, ada yang keliru? Cukup, Pak. Siapa tadi yang bertanya tuh? Iya, Pak. Begitu ya, Winnie? Baik. Baik, sudah mungkin ya? Sudah cukup ya Pak ya? Kalau masih ada yang nanya, enggak Kalau apa-apa. masih ada, silahkan. Tidak ada mungkin ya Pak ya? Mangga, Bu. Nah, baik rekan-rekan mahasiswa, jadi kesimpulannya yang pertama kita utamakan untuk mendaftar di UM Sorong, dan yang kedua itu penting untuk memiliki izin dari lembaga dan juga orang tua, dan yang ketiga silakan rekan-rekan yang berminat untuk mengikuti program ini untuk masuk grup gitu ya, biar gampang untuk konsultasi. Baik, hadirin semuanya, alhamdulillah acara telah selesai. Mari kita tutup acara sosialisasi kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator atau pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa isi absen ya.